Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Donika Pratama dengan NIM 045 Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim, yang akan membeberkan sejarah mengenai salah satu tokoh agama Islam yang bernama Marwan bin Hakam. Seperti yang kita ketahui, Marwan bin Hakam adalah seorang tokoh penting pada masa Khulafaur Rasyidin dan di masa Bani Umayyah. Untuk sejarah singkatnya, Marwan bin Hakam dilahirkan di kota Mekah pada tahun 632 Masehi, dan ayahnya bernama Al-Hakam bin Abi Ash, sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Marwan bin Hakam tersendiri mulai masuk Islam pada masa setelah Perang Badar, yaitu pada tahun 624 Masehi. Sejarah singkat untuk peran politik di sini ada menjadi gubernur Madinah periode tahun 661 sampai 668 Masehi di bawah Khalifah Muawiyah. Yang kedua menjadi sekretariat negara periode tahun 668 sampai 683 Masehi. Yang ketiga menjadi wali atau gubernur di kota Madinah pada tahun 683 sampai 685 Masehi. Untuk kematiannya, Marwan bin Hakam meninggal pada 685 Masehi di Madinah, dan digantikan untuk posisi kepemimpinannya digantikan oleh putranya Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah. Kontribusi signifikan terhadap ekonomi Islam selama masa pemerintahannya. Yang nomor satu atau yang pertama yaitu pembangunan ekonomi, yang kedua ada kebijakan ekonomi, dan yang ketiga keuangan dan perbankan. Pembangunan ekonomi tersendiri di sini ada pembangunan infrastruktur untuk membangun jalan, jembatan, dan bangunan publik di kota Madinah, meningkatkan aksesibilitas dan perdagangan. Juga pengembangan pertanian, meningkatkan produksi pertanian dengan memperbaiki sistem irigasi sawah dan memberikan kemudahan kepada para petani. Yang ketiga membangun pasar besar di kota Madinah dan memfasilitasi perdagangan dan perekonomian. Yang kedua ada kebijakan ekonomi. Yang satu, pajak yang adil, mengatur sistem pajak yang adil dan transparan, mengurangi beban pajak bagi masyarakat sekitar. Ada pengawasan harga, mengawasi harga barang-barang untuk mencegah penipuan dan ketidakadilan. Yang ketiga, mengembangkan industri, mendorong pengembangan industri tekstil, kerajinan, dan yang lain. Untuk keuangan dan perbankan ada pengelolaan Baitul Mal, mengelola Baitul Mal kas negara dengan efektif, memastikan pendistribusian zakat dan sedekah. Yang kedua, pengembangan sistem keuangan, membangun sistem keuangan yang stabil dan efisien juga merata. Untuk dampak dari kepemimpinan Marwan bin Hakam untuk keberlanjutan ekonomi Islam. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Madinah dan wilayah sekitarnya. Yang nomor dua ada kesejahteraan rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat
dengan memperbaiki infrastruktur dan mengurangi kemiskinan. Yang terakhir ada pengaruh terhadap ekonomi Islam. Kontribusinya itu mempengaruhi perkembangan ekonomi Islam di masa berikutnya atau masa depan. Ya, sekian sekilas info maupun sekilas sejarah dari masa kepemimpinan Marwan bin Hakam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.